Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat-sobat BFC, B Financial Club? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan berkah dunia akhirat. Alhamdulillah, kita juga sampai di episode perdana, episode pertama dari podcast B Financial Club. Podcast yang insya Allah akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, pokoknya membicarakan hal-hal terkait dengan ekonomi keuangan, baik itu ekonomi syariah maupun juga ekonomi secara umum, dan juga obrolan-obrolan bebas yang lainnya. Insya Allah ini bisa juga menambah literasi ekonomi syariah, biar sobat-sobat PFC khususnya itu semua pandai, semua ngerti tentang keuangan syariah, tentang keuangan atau ekonomi secara umum. Nah, di episode perdana ini, alhamdulillah kita kedatangan abang kita, Abang Rio Elianson. Selamat datang, Bang Rio. Ya, assalamualaikum Bang Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak jumpa ya. Udah sekian purnama lah, Bang Rio. Bang Rio sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bang Rio ini selain jadi aktivis ekonomi syariah, beliau juga praktisi ekonomi syariah, akademisi juga, kemudian juga aktif di beberapa lembaga sebagai Dewan Pengawas Syariah. Betul gitu, Bang Rio? Masya Allah. Alhamdulillah. Innalillah ya. Masya Allah. Nah, Bang Rio, di episode kali ini insya Allah kita mau bincang-bincang nih. Bincang-bincang tentang satu hal yang mungkin bikin atau buat banyak masyarakat, secara umum masyarakat, khususnya masyarakat yang konsen terkait dengan keuangan syariah, itu tentang dana non halalnya dia. Kan banyak yang halal, kenapa harus mencari yang non halal? Itulah, mungkin kan karena dalam hal bisnis, dalam hal usaha, itu kita sampai sekarang ini mungkin ada sebagian orang tuh yang belum bisa lepas dari lembaga-lembaga keuangan misalnya yang konvensional, lembaga keuangan, dia nggak bisa lepas gitu dari lembaga-lembaga itu gitu, karena kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, gimana Bang Rio terkait dengan dana non halal ini? Gimana gimana dulu lah, itu apa sih sebenarnya Bang Rio, dana non halal itu yang dimaksudnya Bang Rio? Iya, memang alhamdulillah ya, makin kesini makin kekini ya. Makin banyak masyarakat kita yang memang aware terhadap halal haram terkait pendapatan yang mereka dapatkan ya. Yeah. Nah, bicara halal haram itu kan ada yang memang dia haram dikarenakan zatnya. Nah, karena memang bendanya haram betulan gitu kan. Dinyatakan memang haram, seperti mohon maaf babi, daging babi ya, memang dari zatnya dianggap haram, betul. sehingga kalau dimakan itu haram. Tapi memang ada juga yang memang halal haram itu zatnya sudah halal gitu, zatnya halal, tapi cara mendapatkannya itu bisa jadi didapatkan melalui jalan-jalan memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dengan cara korupsi, Astagfirullah, dari mencuri, ataupun transaksi-transaksi yang mengandung praktek-praktek ribawi misalnya seperti itu. Mungkin kita sekarang lebih fokus untuk transaksi-transaksi aja ya Bang, transaksi yang terkait dengan ribawi. Karena ini finansial ya. Iya, kalau kita ngebahas tentang dana non halal korupsi, nanti korupsi untuk itu kayaknya gimana gitu kan, agak-agak gimana. Nah, jadi sumbernya nih misalnya, berarti sumbernya itu kalau misalnya dari transaksi, berarti kan sumbernya itu dari ya mungkin tabungan-tabungan kita di bank konvensional. Nah, itu yang paling banyak saat ini. Yang paling banyak kan gitu, mungkin giro-giro kita di bank konvensional, itu ada bunganya, ada apanya lah gitu di dalamnya gitu kan Bang ya. Nah, kalau menurut ulama nih Bang, gimana Bang terkait kita gimana sih ngegunain dana non halal itu, gimana Bang? Nah, ini menjadi problematika saat ini, di mana sebenarnya masyarakat kita tuh beberapa itu yang sudah aware mengenai hal haram dalam pendapatannya tuh ada mengalami posisi kebingungan. Misalnya begini,
dia dalam bisnisnya Mm-mm. itu tidak bisa kondisinya lepas dari misalnya perbankan konvensional. Otomatis ada transaksi-transaksi, saldo-saldo yang mengendap di rekening konvensional yang sehingga itu menghadirkan bunga. Nah, bunga itu kan jelas fatwa MUI sudah menyatakan bunga bank itu masuk ke dalam kelompok ribawi. Riba. Dalam hal ini ya riba sudah tidak bisa dipungkiri lagi statusnya gitu. Udah nggak ada perdebatan. Kalaupun debatnya itu adalah ini masuk riba atau tidak. Nah, ketika memang mereka sudah aware terhadap transaksi bunga yang memang ada di dalam rekeningnya. Nah, bagus tuh beberapa orang sudah mulai menghitung. Ataupun beberapa lembaga syariah itu juga banyak yang nggak bisa terlepas dari bunga-bunga yang memang hadir karena dia memiliki saldo di rekening konvensional. Iya, betul. Kita ambil contoh dari lembaga zakat. Kalau Bang Fikri lihat tuh spanduk-spanduk di jalan lembaga-lembaga zakat yang notabene-nya salah satu lembaga syariah juga. Itu rekeningnya ada juga yang bank dominan bank konvensional gitu. Iya, mungkin untuk memudahkan transaksi ya kan banknya. Saya pernah melihat laporan keuangan salah satu lembaga zakat nasional di Indonesia ini. Itu dana-dana seperti itu yang kita sebut saja dana non halal itu bahkan sampai mencapai miliaran angkanya gitu. Bayangkan baru satu lembaga. Iya. Baru satu. Dan kita tahu lembaga-lembaga di Indonesia ini sudah berapa banyak sekali. Kalau dikumpulkan, saya bukan khawatir sih. Saya menyangka jangan-jangan ada bisa nyampe triliun dan dana seperti itu ya. Iya, betul. Mungkin ya. Nah, ini yang saya pikir harus dibicarakan nih, harus bijak nih. Dana sebesar itu, dana yang hampir semua orang memiliki itu, bagaimana cara pemanfaatannya? Bahkan kalau ada orang yang nggak paham, jangan-jangan itu duitnya dibuang saja begitu gitu. Karena dia nganggap itu haram, dia bagiin ke saudaranya takutnya saudaranya makan barang haram. Jadi dia nggak tega, akhirnya sudah dibuang saja nih jatah ini, dibuang. Nah, atau itu bahkan nggak diambil sama sekali, nggak diambil sama sekali. Sayang ya Pak ya. Sayang, padahal bisa dimanfaatkan sebenarnya gitu. Nah, beberapa kalau jumhur ulama ya, kebanyakan ya ulama-ulama terdahulu itu memang dana-dana semacam itu biasa digunakan untuk 3J sebenarnya. 3J. Apa itu Bang? Jamban. Biasa MCK. Iya. Jalan. Iya. Yang ketiga jembatan. Berarti memang kalau menurut ulama secara jumhur, dana-dana non halal itu hanya bisa digunakan kepada sesuatu atau kebutuhan yang nggak dikonsumsi kali Bang ya, secara umum begitu ya? Betul. Atau bisa dibilang untuk fasilitas umum. Betul. Tapi fikih berkembang Bang Fikri. Gimana Bang? Yang perkembangannya update-nya gimana Bang? Nah ini bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 123 mengenai dana-dana seperti ini, walaupun MUI tidak menyebutkan spesifik itu dana non halal, tapi nyebutnya itu ini agak panjang namanya. Tapi intinya seperti itu, dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan lah, seperti itu. Dana non halal. Dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Ini sebenarnya ada hubungan sama keuangan nih Bang Fikri. Jadi gini, saya jelasin sejarahnya ya. Siap, mantap nih. Jadi ini agak nyangkut-nyangkut ke keuangan. Iya. Jadi zaman dulu, dulu sekali, itu kalau ada dana-dana seperti itu, dalam pencatatan keuangan itu dicatat sebagai pendapatan non halal. Tapi tetap dibuat dalam posisi pendapatan walaupun non halal. Betul. Nah, itu membuat kontroversi di kalangan ulama-ulama syariah yang juga paham keuangan. Nah, itu kenapa? Karena mereka paham kalau yang namanya pendapatan itu masuk bagian dari keuntungan perusahaan yang akhirnya dimiliki oleh perusahaan yang bisa jadi nanti dibagikan dalam bentuk dividen kepada para owner perusahaan tersebut gitu. Nah, ini saking banyak salah persepsinya karena khawatir masuk sebagai pendapatan lembaga dan akhir dimakan dalam tanda kutip oleh pemiliknya ataupun orang sivitas di perusahaan tersebut.
maka berkembanglah menjadi kewajiban non halal. Kewajiban non halal. Pindah tuh. Beda. Oh. Beda. Karena memang kalau kita ngikutin di konsep laporan keuangan, pendapatan itu sebenarnya bagian dari laba rugi yang bagian dari modal. Iya. Modal itu adalah sesuatu yang dimiliki penuh oleh perusahaan itu gitu. Iya. Tapi kalau di atasnya itu ada namanya kewajiban. Iya. Nah, kayak utang dan lain sebagainya itu masuk ke kewajiban. Itu sesuatu yang memang dikuasai, uangnya dimiliki, uangnya ada, dikuasai, tetapi itu bukan miliknya, gitu. Bukan milik perusahaan itu. Tetap harus dikeluarkan kewajibannya gitu kan. Betul. Jadi kenapa disebut sebagai kewajiban non halal? Ini berkembang nih. Alhamdulillah. Jadi udah nggak pendapatan non halal, menjadi kewajiban non halal. Non halal. Jadi itu bukan milik perusahaan, tidak boleh diakui sebagai laba rugi. Tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan, tetapi kewajiban. Nah, itu sesuatu yang harus dikeluarkan. Iya, betul. Nah, ini kan angka-angka ini yang harus dikeluarkan, apalagi institusi syariah sekarang udah sangat banyak jenisnya, jumlahnya. Iya. Nah, ini juga harus di-clearkan nih. Harus untuk apa nih dananya, seperti apa tadi, seperti pertanyaan Mas Fikri, apakah hanya dibatasi hanya jamban, jembatan sama jalan. Iya. Kan kalau kita sempit ya kayaknya. Kayak coba deh Bang Fikri nih, mas mulu ini. Saya lupa depan saya dari orang Sumatera ini. Coba dibayangkan, kita berada di dalam suatu wilayah yang ada kelaparan di sana. Iya. Kelaparan di sana. Uang yang sisa yang kita miliki itu adalah tinggal yang non halal itu tuh. Betul. Yang nggak bisa diakui kehalalannya ya. Iya. Yang nggak bisa diakui. Yang halal udah habis gitu Bang ya. Yang halal udah habis karena emang kebutuhannya dia ngabisin yang halal dulu gitu. Iya, iya. Tinggal itu, tapi di sekelilingnya banyak kelaparan. Iya. Akhirnya dana itu saya bikin untuk bangun aspal misalnya, ngaspal jalan. Kira-kira gimana perasaan saudara-saudara kita yang kelaparan? Ya ampun. Apakah aspalnya akan dia makan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya sedih juga ya. Yang butuh saat itu yang urgent mungkin yang perlu dikonsumsi, apa yang dimakan, apa yang diminum sama ya korban-korban misalnya dalam hal bencana dan sebagainya, tapi yang dibangun malah jalan ya. Nah, ya, di sini sedih aja sih. Ada sedikit makosid syariah nih. Di sini nih masalah menyelamatkan jiwa saudara-saudara kita kalau dalam kasus tadi ya. Iya. Dalam kasus tadi. Jadi memang saya katakan tadi fikih berkembang. Iya. Fikih berkembang. Mulai dulu Yusuf Qaradawi pernah berpendapat juga bahwa dana-dana non halal ini boleh bahkan digunakan untuk makannya orang-orang fakir miskin. Untuk dikonsumsi. Dikonsumsi. Kalau yang dulu kita mungkin hanya membaca ya hanya fasilitas-fasilitas umum. Iya. Tapi berkembang saat ini bahkan sudah berpendapat boleh digunakan untuk makan kalau memang ada kondisi kelaparan pada saudara-saudara kita seperti itu. Itu masuk di makosid syariah hifzun nafs. Ya. Menjaga jiwa ya Pak. Betul. Nah itu bahkan kalau teman-teman sobat BFC membaca fatwa MUI sekarang sudah gampang diakses di internet atau di web DSN MUI. Nah itu fatwa nomor 123 itu juga menerangkan hal yang demikian. Bahkan gak cuma untuk makan saja. Untuk hal-hal yang memang untuk kepentingan duafa, fakir miskin. Karena kepentingannya nggak cuma makan ya. Iya. Ya bisa juga rumah, pakaian dan sebagainya ya untuk kepentingan mereka. Itu diperbolehkan di dalam fatwa MUI nomor 123 tersebut. Penggunaan dari dana halal, dana non halal itu ya. Betul. Sekarang berkembang. Jadi sekarang dari fatwa-fatwa yang hadir, pendapat-pendapat ulama yang hadir itu sudah memudahkan penyaluran untuk dana-dana hal yang seperti itu gitu. Nah, jadi jangan dibuang uang itu. Iya, jangan dibuang atau bahkan jangan diambil sampai kita ada paradigma kalau dana non halal itu jangan diambil atau nggak usah diambil, maksudnya udah dikosongkan aja. Iya. Tapi jangan juga ini kan dana non halal, saya zakatin aja lah 2,5% bersih lagi hartanya. Nggak boleh, itu nggak boleh ya. Itu persepsi yang salah karena zakat tuh hanya dari harta-harta yang bersih yang jelas halal. Jadi
Jangan sampai Bersihin 2,5% dari situ ya, dari dana non halal. dana non halal kita bersihin aja pakai zakat nih supaya karena hartanya jadi bersih kembali. Enggak, Allah yang nerima zakat itu dari dana-dana yang halal, murni halal. Seperti itu. Jadi tadi kan dijelasin tuh ulama apa yang banyak kan itu kan dulunya ya cuman 3J tadi kan, kemudian berkembang. Nah di DSN MUI kan juga sekarang nih udah ada fatwanya kan Bang. Fatwanya itu berlaku untuk siapa aja tuh Bang? Nah, memang kan kadang fatwa DSN MUI ini tergantung siapa yang minta ya. Kebetulan memang permohonan tentang fatwa mengenai dana non halal ini hadir dari lembaga keuangan syariah. Karena itu pendekatannya memang banyak membahas mengenai lembaga keuangan syariah yang memang seringkali tidak bisa lepas dari dan misalnya transaksi di bank konvensional sehingga mendapatkan bunga dan sebagainya. Untuk apa digunakan itu? Tapi pada pendekatannya itu bisa diterapkan prinsipnya pada kita-kita yang kadang mungkin misal Bang Fikri bekerja di sebuah institusi yang mewajibkan rekening tertentu. Kita karena bukan ownernya kita nggak bisa tuh. Oh saya mau rekening bank ini, itu banyak terjadi di khalayak umum. Nah itu kadang ya kita harus juga menghitung gitu. Atau ada juga mungkin ya orang-orang yang bekerja di birokrasi seringkali tiba-tiba nerima amplop yang nggak tahu datang dari mana. Itu sering dapat. Tapi dia nggak ngerasa meminta dan sampai tiba-tiba di mejanya ada amplop ini. Masya Allah. Nah itu ada saja orang-orang yang seperti itu yang menjaga kejujurannya ya akhirnya dana tersebut yang nggak mau diambil. Kalau dibuang di tong sampah mending disalurkan untuk hal-hal seperti itu. Iya, mending disalurkan kan, disalurkan ke lembaga-lembaga zakat infak sodakoh gitu kan. Iya betul. Ya kalau misalnya mau digunakan untuk infrastruktur monggo gitu kan. Fikih berkembang mau digunakan untuk yang dikonsumsi juga itu monggo, boleh juga gitu kan Bang ya. Ya walaupun memang kalau secara aturan ya kalau dia institusi negara ya ada permintaan dikembalikan ke negara. Oh iya. Kalau bukan institusi negara ya bisalah masuk gitu atau mana baiknya lah. Iya, karena kan memang ya untuk kepentingan bangsa juga gitu. Betul. Peruntukannya seperti itu. Siap Bang. Jadi Bang, nah kita udah mau di ujung diskusi kita nih Sobat BFC. Jadi kita apa nih Bang kesimpulan yang bisa kita ambil nih dari terkait dengan ya dana non halal itu Bang? Gimana Bang? Begini, saya ada dua pendekatan nih. Yang pertama dari institusi syariah. Tapi saya nggak membatasi institusi syariah ini institusi keuangan. Saya bisa melakukan pendekatan misalnya masjid, oke. Ya termasuk lembaga zakat itu lembaga syariah itu, lembaga keuangan syariah itu sendiri. Terkadang kasus-kasus seperti ini banyak masyarakat kita mengalami kebingungan mau disalurkan kemana. Iya. Karena ini kan hal-hal yang memang sebenarnya diskusi-diskusi dana non halal ini jarang sebenarnya. Nah ini luar biasa nih, tema pertama udah bahas dana non halal aja nih. Tapi kadang-kadang mereka punya tapi bingung nyalurinnya kemana gitu yang lebih baik. Nah sebenarnya sudah banyak lembaga zakat, misalnya lembaga sosial, lembaga filantropi yang memang menyediakan slot rekening untuk menampung dana-dana yang seperti itu. Misalnya mereka biasanya menamakan dana non halal untuk kebajikan, dana non halal apalah gitu yang untuk disalurkan di pos laporan keuangannya mereka kali ya. Iya. Enggak, maksudnya dalam fundraising mereka gitu. Dan mereka tuh ada lembaga-lembaga zakat itu sudah kalau misalnya di search penyaluran dana non halal itu banyak sebenarnya gitu. Cuma mungkin karena tidak banyak lembaga zakat yang melakukan itu, lembaga sosial melakukan itu sehingga seringkali ya campur ataupun tidak diketahui penyalurannya seperti apa. Nah ini yang unik nih, bahkan di masjid ya, salah satu masjid yang saya di sana ya itu sempat menerapkan, bukan sempat, sampai saat ini menerapkan ada kotak amal, satu infak, satu ya yatim piatu misalnya. Tapi ada satu yang unik nih yang jarang masjid miliki, yaitu
satu kotak amal itu namanya dana non halal. Wih, Dan ternyata Bang Fikri ada yang ngisi gitu. ada yang ngisi ya? Ada yang ngisi gitu. Masya Ada Allah. yang ngisi. Ya kadang kalau sebulan kita buka itu kadang ya walaupun gak banyak ya karena itu kan levelnya masjid dan itu kotaknya. Ya. Itu ratusan ribu ada. Oh, Di- lumayan lah. Ya kalau itu baru satu masjid kan. Satu masjid ya. Kalau seluruh masjid berapa banyak di Indonesia ini? Ya banyak bang. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan ada sebuah lembaga zakat yang pernah saya baca laporan keuangannya, Hmm. itu dana sampai miliaran itu dana non halal seperti itu. Hmm. Saking banyaknya dan mungkin belum tersalurkan ya, Iya. belum tersalurkan. Nah, ini yang menarik untuk disikapi para penggawa lembaga-lembaga Islam, yaitu boleh juga memfasilitasi hal tersebut karena masyarakat banyak yang bingung gitu. Banyak yang bingung. Terus yang kedua, dari sisi masyarakatnya nih, Dari dari masyarakat. sisi umat Islam itu sendiri. Ya sekarang mulai hitung lah gitu. Dana-dana yang memang kira-kira bunga yang selama ini kita dapat berapa sih, itu harus dikeluarkan gitu. Dikeluarkan supaya memang betul-betul apa yang kita dapat atau kita makan itu tidak menyelip uang-uang yang Non halal. non halal seperti itu. Disalurkan aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kan kalau memang online udah banyak kok, cari di Google itu udah banyak. Iya. Nah, mudah-mudahan ada masjid di sekitar juga yang ada Yang ada kotaknya. kotak seperti itu sehingga memang memfasilitasi kan butuh gitu penyaluran. Kadang mungkin di dekat masjid itu ada orang yang kerja yang berhubungan sama birokrasi perizinan, kadang suka nerima gitu kan dimasukin di situ daripada dia nggak mau makan uang dari yang seperti itu. Ya, dia butuh penyalurannya melalui dana non halal itu yang nanti akan disalurkan ke tentu fakir miskin atau apalah Iya, seperti itu. betul. Itu Bang Fikri mungkin 2 hal kesimpulan hari ini. Bang, maaf bang, ini Iya. kita mau selesai, belum ditawarin minum bang, minum dulu bang. Wes, alhamdulillah. Udah di depan dari tadi. Iya. Ya, baiklah, sobat BFC, sobat B Financial Club, alhamdulillah ini daging semua nih di perbincangan kita kali ini, di obrolan kita kali ini terkait dengan penggunaan dana non halal. Mudah-mudahan ini menjadi insight bagi kita, menginspirasi kita. Kalau misalnya memang pendapatan kita atau pendapatan institusi kita gitu ada yang mungkin didapatkan dari dana non halal gitu, ya nggak usah bingung-bingung, tinggal distribusikan ke lembaga amil zakat misalnya, lembaga filantropi yang itu bisa digunakan untuk infrastruktur, juga untuk bisa dikonsumsi oleh fakir miskin yang membutuhkan itu. Makasih Bang Rio Elianson. Ya, terima kasih juga Bang Fikri dengan BFC udah repot-repot Iya. undang. Jangan bosan kalau misalnya kita nanti undang-undang lagi. Siap. Sehat-sehat, mudah-mudahan berkah. Kawan-kawan BFC, sobat BFC juga jaga kesehatannya, mudah-mudahan juga berkah. Makasih banyak yang sudah nonton, makasih banyak. Jangan lupa like and subscribe, juga jangan lupa di-share biar kemanfaatan dari perbincangan ini, podcast ini juga lebih besar lagi manfaatnya bagi masyarakat, bukan cuma masyarakat Indonesia, cuma bisa juga masyarakat dunia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fikri. Sehat.